Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu dengan saya Agil dan rekan-rekan saya itu ya Ririn, Sian Chelsea dan Petrus Haji. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan observasi mengenai aktivitas di gudang PT Indomaret. Untuk pendolannya, gudang berperan dalam menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan barang-barang yang akan disalurkan ke toko-toko Indomaret di berbagai lokasi. Penelitian, pengamatan, observasi ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aktivitas yang terjadi di gudang PT Indomaret. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis proses operasional di gudang, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional gudang. Nah, baik. Untuk profil dari PT Indomaretnya itu sendiri, yaitu Indomaret merupakan konsep bisnis waralaba, memiliki luas toko sekitar 200 meter persegi. Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk mengoperasikan suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi. Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah toko per April 2023 adalah 21.801. Sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 42 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk. Oke, baik, selanjutnya yaitu proses bisnis yang ada di PT Indomaret. Proses bisnis sendiri yang dipakai oleh perusahaan Indomaret yaitu retail. Indomaret adalah salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia yang beroperasi di sektor perdagangan eceran atau retail. Perusahaan ini mengadopsi proses bisnis retail untuk menjalankan operasinya sehari-hari. Penetapan produk. Berikut ini adalah penjelasan umum tentang proses bisnis retail yang mungkin diterapkan oleh PT Indomaret sendiri. Yang pertama yaitu pengadaan dan persediaan barang. Indomaret melakukan pengadaan produk dari berbagai pemasok atau produsen. Proses ini melibatkan negosiasi dengan pemasok, pemilihan produk yang akan dijual, dan penentuan jumlah dan frekuensi pengiriman. Yang kedua yaitu penjualan dan pelayanan pelanggan. Di toko-toko Indomaret, pelanggan dapat memilih dan membeli produk yang mereka butuhkan. Yang ketiga, manajemen persediaan dan restock. Selama proses penjualan, Indomaret melakukan pemantauan terhadap stok barang yang tersedia di toko-toko mereka. Dan yang terakhir yaitu operasional dan manajemen toko. Indomaret juga melakukan kegiatan operasional dan manajemen toko sehari-hari. Ini meliputi pemeliharaan dan pembersihan toko, pengaturan jadwal kerja karyawan, manajemen kas, dan pengelolaan keamanan. Oke, selanjutnya yaitu data hasil pengamatan aktivitas gudang yang kita amati. Yang pertama receiving, yaitu penerimaan barang, di mana menerima pengiriman barang dari pemasok atau distributor dengan memeriksa kuantitas, kualitas, dan kesesuaian dengan pesanan yang diajukan. Yang kedua pemeriksaan kualitas, yaitu memeriksa kualitas fisik barang yang diterima seperti kondisi kemasan, tanggal kadaluarsa, kerusakan, dan kebutuhan produk. Yang ketiga verifikasi pesanan, yaitu membandingkan barang yang diterima dengan pesanan yang diajukan untuk memastikan bahwa semua barang yang diperlukan telah diterima. Yang keempat penyimpanan barang, yaitu mengorganisir dan menyimpan barang dengan tepat di gudang. Yang kelima pencatatan inventaris, yaitu mencatat barang yang diterima dari sistem inventaris untuk memastikan transparansi dan akurasi stok. Yang keenam komunikasi, yaitu berkoordinasi dengan tim lain seperti departemen pembelian atau manajemen toko untuk melaporkan barang dan memastikan kelancaran proses pengisian stok. Dan yang terakhir penanganan keluhan, yaitu menangani keluhan atau masalah terkait dengan penerimaan barang. Yang kedua yaitu put away atau pemindahan. Pada gudang Indomaret, istilah put away merujuk pada proses penyimpanan barang atau penempatan barang di lokasi yang sesuai di dalam gudang setelah barang tersebut diterima. Berikut beberapa langkah dalam put away. Yang pertama, pemisahan barang. Setelah barang diterima, staf gudang akan memisahkan barang-barang yang berbeda berdasarkan jenis, kategori, dan atribut lainnya yang relevan.
Yang kedua, mengidentifikasi lokasi penyimpanan. Setiap barang atau jenis barang di Indomaret biasanya memiliki lokasi penyimpanan yang ditentukan dalam gudang. Yang ketiga, penggunaan alat bantu. Staf gudang dapat menggunakan alat bantu seperti forklift, pallet jack, atau tangan untuk memindahkan dan mengangkat barang yang disimpan. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan sesuai dengan prinsip FIFO, first out, first in, first out. Indomaret biasanya mengikuti prinsip FIFO dalam penyimpanan barang. Artinya barang yang masuk terbaru akan ditetapkan di belakang sendiri, di belakang barang yang sudah ada, untuk memastikan bahwa barang yang telah lama akan diambil dan dijual terlebih dahulu. Berikutnya ada storing. Storing atau penyimpanan gudang Indomaret itu melibatkan pengaturan organisasi barang yang didistribusikan ke toko-toko Indomaret. Ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyimpanan gudang Indomaret. Yang pertama ada penataan dan pengorganisasian. Barang-barang yang diterima di gudang Indomaret perlu diatur dengan rapi dan diorganisasikan agar mudah ditemukan. Yang kedua ada pemisahan stok. Stok yang baru diterima dan stok yang sudah ada biasanya perlu dipisahkan. Yang ketiga ada identifikasi dan labeling. Setiap barang perlu diberi tanda atau label yang jelas untuk mengidentifikasikan jenis barang, nomor lot, tanggal kadaluarsa, dan informasi yang penting. Yang keempat ada penggunaan alat bantu. Alat bantu seperti forklift, tangan, atau lainnya digunakan untuk memindahkan barang secara efisien ke tempat penyimpanan yang sesuai. Yang kelima ada pengamanan dan keamanan. Gudang Indomaret perlu dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai, seperti pengawasan CCTV, penguncian pintu atau gerbang, dan perlindungan dari faktor-faktor lingkungan seperti kelembapan atau suhu ekstrim yang dapat merusak barang. Yang keenam ada pemeliharaan dan kebersihan. Gudang harus dipelihara dan dibersihkan secara teratur untuk menjaga kondisi barang dan memastikan kebersihan lingkungan. Ini melibatkan pembersihan rutin, pengendalian hama, perawatan fasilitas penyimpanan seperti rak atau peralatan pendukung lainnya. Berikutnya ada packing order atau packing. Order packing adalah proses di gudang Indomaret di mana staf memiliki dan mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pesanan yang diterima dari toko-toko Indomaret. Ini beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam proses order packing. Yang pertama ada pemilihan pesanan. Staf gudang menerima pesanan dari toko-toko Indomaret dan menggunakan sistem pengolahan inventaris untuk mengidentifikasi barang yang dibutuhkan. Yang kedua ada pengaturan route pengambilan barang yang efisien perlu ditentukan untuk mengurangi waktu perjalanan dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ada metode packing. Ada beberapa metode packing yang dapat digunakan seperti single order packing atau batch packing. Yang keempat ada penggunaan teknologi. Sistem pengolahan gudang dan perangkat pemindai berkode dapat digunakan untuk memandu staf dalam mengambil barang yang benar. Yang kelima ada verifikasi pesanan. Setelah barang-barang telah diambil, staf gudang perlu memverifikasi pesanan untuk memastikan bahwa semua barang yang diperlukan telah memasuki dalam pesanan tersebut. Yang keenam ada pengepakan dan penandaan. Barang yang telah diambil perlu dikemas dengan rapi dan diberi tanda atau label yang sesuai untuk mengidentifikasi pesanan dan tujuan pengiriman. Dan yang terakhir ada pengelolaan pengiriman. Setelah pengambilan pesanan selesai, barang-barang yang dikumpulkan akan diatur dan dipersiapkan untuk pengiriman ke toko-toko Indomaret. Baik, yang selanjutnya di sini ada shipping preparation. Dimana yang pertama itu pengepakan barang. Dimana barang-barang yang telah dipilih untuk pesanan akan dikemas dengan rapi dan aman menggunakan kemasan yang sesuai. Baru yang kedua, verifikasi dan pencocokan pesanan. Di mana sebelum pengemasan, staf gudang akan memverifikasi kembali pesanan untuk memastikan bahwa semua barang yang diperlukan telah dipilih dengan benar. Kemudian yang ketiga, penambahan dokumen pengiriman. Di mana dokumen pengiriman seperti
faktur, slip pengiriman, atau dokumen lainnya yang relevan akan ditambahkan ke dalam paket pengiriman. Baru yang keempat, pemasangan label pengiriman, di mana setelah pengemasan, label pengiriman akan dipasang pada paket atau barang. Baru yang kelima, pengumpulan dan pengurutan pengiriman, di mana barang-barang yang telah dikemas dan dilengkapi dengan label pengiriman akan dikumpulkan dan diurutkan berdasarkan toko-toko Indomaret tujuan. Baru yang selanjutnya, koordinasi dengan layanan pengiriman, di mana gudang Indomaret akan berkoordinasi dengan layanan pengiriman atau mitra logistik yang ditunjuk untuk mengatur pengambilan dan pengiriman barang ke toko-toko Indomaret. Baru yang terakhir itu pelacakan dan pemantauan pengiriman, di mana setelah pengiriman dilakukan, gudang Indomaret akan melakukan pelacakan dan pemantauan untuk memastikan bahwa barang tiba tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian yang selanjutnya itu ada shipping, di mana yang pertama itu pemilihan metode pengiriman, di mana gudang Indomaret akan memilih metode pengiriman yang sesuai untuk pengiriman barang ke toko-toko Indomaret. Baru yang kedua, pengumpulan dan persiapan pengiriman, di mana barang-barang yang akan dikirim akan dikumpulkan di area penyimpanan atau area shipping preparation di gudang Indomaret. Kemudian yang ketiga, pengemasan dan pelabelan, di mana barang-barang yang akan dikirim akan dikemas dengan rapi dan aman menggunakan kemasan yang sesuai. Baru yang ketiga, yang keempat, penjadwalan dan koordinasi pengiriman, di mana gudang Indomaret akan menjadwalkan pengiriman berdasarkan prioritas, jarak, dan faktor lainnya yang relevan. Baru yang kelima itu ada pengiriman dan tracking, di mana barang-barang akan dikirimkan ke toko-toko Indomaret sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Baru yang keenam, konfirmasi penerima, di mana setelah barang tiba di toko-toko Indomaret, pihak yang bertanggung jawab di toko akan melakukan konfirmasi penerimaan barang. Baru yang tujuh, pengelolaan pengiriman kembali, di mana dalam beberapa kasus barang yang tidak terjual di toko-toko Indomaret mungkin perlu dikembalikan ke gudang. Baik, yang selanjutnya itu di sini ada hasil analisis menurut proses manajemen gudang. Di sini ada yang pertama itu ada penerimaan barang, di mana Indomaret harus memiliki prosedur yang terstruktur untuk menerima dan memeriksa barang yang masuk ke gudang. Baru yang kedua itu ada penyimpanan barang, di mana gudang Indomaret harus memiliki strategi penyimpanan yang efisien untuk mengorganisir barang agar mudah diakses dan dikendalikan. Baru yang ketiga itu ada picking dan packing, di mana proses pengambilan atau packing pesanan harus dilakukan dengan akurat dan efisien. Pengemasan atau packing harus dilakukan dengan rapi dan aman menggunakan kemasan yang sesuai untuk memastikan barang tiba di toko dalam kondisi yang baik. Baru yang keempat, shipping dan distribusi, di mana proses pengiriman atau shipping harus terorganisir dengan baik, termasuk penjadwalan pengiriman, koordinasi dengan layanan pengiriman atau mitra logistik. Dan distribusi barang ke toko-toko Indomaret harus terkoordinasi dengan baik dengan mempertimbangkan jumlah stok yang tepat untuk masing-masing toko dan memastikan stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Baru yang kelima itu manajemen inventaris, di mana penggunaan sistem manajemen inventaris yang canggih dan terintegrasi akan membantu memonitor stok barang secara real time, dan analisis data inventaris dapat membantu dalam mengidentifikasi tren permintaan, menganalisis kinerja stok, dan mengambil keputusan yang tepat terkait pengadaan barang. Baru yang keenam, keamanan gudang, di mana gudang Indomaret harus memiliki keamanan yang baik
untuk melindungi stok barang dan pencurian atau kerusakan. Ini meliputi penggunaan sistem pengawasan CCTV, pengendalian akses yang terbatas, dan tindakan pencegahan lainnya. Baru yang terakhir itu ada pelaporan dan analisis, di mana pelaporan yang teratur dan analisis data yang akurat akan membantu dalam pemantauan kinerja gudang, identifikasi area perbaikan, dan pengambilan keputusan strategi terkait manajemen gudang. Baik, kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil dari observasi tadi, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama itu dari efisiensi operasionalnya. Gudang dari PT Indomaret itu telah berhasil menjalankan operasionalnya secara efisien dengan memperhatikan pengadaan barang yang tepat waktu, penataan yang baik, dan pengelolaan persediaan yang optimal. Nah, ada juga keselamatan dan keamanan. PT Indomaret telah memprioritaskan keselamatan dan keamanan di gudang. Protokol keselamatan diterapkan dengan baik untuk mencegah kecelakaan dan kerusakan dari barang tersebut, serta perlindungan terhadap aset dan inventaris dilakukan secara efektif. Lalu ada juga penggunaan dari teknologi. PT Indomaret telah mengadopsi teknologi dan sistem informasi dalam aktivitas gudang mereka. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi operasionalnya, akurasi pengelolaan persediaan, dan kualitas layanan kepada toko-toko Indomaret. Oke, selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan temuan penelitian dan observasi dari pemaparan berikut, ada beberapa saran yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan aktivitas di gudang PT Indomaret. Yang pertama, peningkatan integrasi sistem informasi, yaitu memperkuat integrasi antara sistem informasi gudang dan toko Indomaret untuk meningkatkan visibilitas persediaan, mengoptimalkan pengelolaan, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok serta keseluruhan. Yang kedua yaitu peningkatan pelatihan karyawan, yaitu memberikan pelatihan lanjutan kepada karyawan gudang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penggunaan sistem dan teknologi yang digunakan di gudang sendiri. Hal ini akan membantu mereka mengoptimalkan penggunaan alat dan perangkat lunak yang tersedia. Yang ketiga, pemantauan kinerja dan pengukuran, yaitu menetapkan indikator kinerja kunci atau KPI yang relevan untuk mengukur dan memantau kinerja gudang. Hal ini akan membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengukur dampak dari tindakan perbaikan yang dilakukan. Yang keempat, kolaborasi dengan pemasok, yaitu meningkatkan kerjasama dengan pemasok untuk meningkatkan kualitas dan waktu pengiriman barang. Koordinasi yang baik dengan pemasok akan membantu mengurangi keterlambatan dan kekurangan stok di gudang sendiri. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pengawasan mutu, yaitu memperkuat pengawasan mutu terhadap barang yang masuk ke dalam gudang dengan melakukan pemeriksaan kualitas secara menyeluruh untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Kami memohon saran dan masukan yang bermanfaat untuk kedepannya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi hari ini. Akhir kata, kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore.